kalian menikah dengan orang Arab, tapi kalian tidak bisa berbahasa Arab, dan juga pasangan kalian yang orang Arab itu tidak mengerti bahasa kalian. Tidak mungkin dong setiap hari kita akan pakai bahasa isyarat gitu kan, kesannya kayak lucu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Al-Ma'arif. Di video kali ini sedikit berbeda dengan video saya sebelum-sebelumnya, karena di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman Al-Ma'arif yang sudah banyak banget nge-DM di Instagram. Dan pertanyaan itu hampir kebanyakan bagaimana cara melamar cewek Mesir, bagaimana cara menikah dengan orang Mesir, dan bagaimana caranya berkeluarga dengan orang Mesir. Nah, bagi kalian para laki-laki dan perempuan di luaran sana yang ingin atau bercita-cita berkeluarga dengan orang Arab, kalian wajib mengetahui 6 hal ini sebelum menikah dengan orang Arab. Karena yang nomor 5 bikin kalian geleng-geleng kepala. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas 6 hal yang wajib diketahui sebelum menikah dengan orang Arab. Yang pertama, harus sabar. Ya, kita harus memiliki sifat sabar. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk menikah dengan orang yang beda negara, contoh orang Indonesia menikah dengan orang Arab, otomatis mereka akan menyatukan antara dua negara yang berbeda, baik dari segi budaya, adat istiadat, dan juga kebiasaan. Nah, contoh kecilnya seperti fleksibilitas, yaitu hal-hal yang diperbolehkan dilakukan di negara Indonesia belum tentu diperbolehkan di negara Arab. Bahkan sebaliknya, hal-hal yang boleh kita lakukan di negara Arab belum tentu bisa dilakukan di negara Indonesia. Ada contoh kecil lagi. Dari tata bicara orang Arab dengan orang Indonesia itu jauh terbalik, sangat-sangat berbeda. Kalau orang Indonesia, kalau bicara dia cenderung pelan, lemah lembut. Contoh ya, orang Indonesia berbicara di lingkungan umum, di transportasi lah ya, di dalam bis. Pasti dia akan mengecilkan suaranya sekiranya orang yang di sampingnya atau di dalam bis itu tidak mendengar percakapan dia gitu. Tapi kalau orang Arab, meskipun dia ada di lingkungan umum, semisal ya, transportasi juga ya, di dalam bis, dia tidak akan memperdulikan orang yang di sampingnya, bahkan dia tidak peduli meskipun orang satu bis itu mendengar percakapannya. Karena orang Arab itu kalau berbicara ya, dia menggunakan nada tinggi dan keras gitu. Bahkan ketika dia teleponan dengan temennya dan lagi keadaan marah, ya pasti dia akan marah juga di dalam telepon itu, seakan-akan temennya yang punya masalah dengan dia itu ada di hadapannya gitu teman-teman. Jadi kalian tuh harus bersabar dalam menyesuaikan diri baik dari budaya, adat, dan juga kebiasaan orang Arab. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu menetap di negara Arab. Nah, ketika kalian sudah berkomitmen untuk menikah dengan orang Arab, maka kalian harus siap-siap untuk jauh dari keluarga, seperti orang tua, kerabat, dan juga saudara. Karena ketika kalian sudah memutuskan untuk berkeluarga dengan orang Arab itu tidak akan ikut kalian ke negara kalian gitu. Itu sangat mustahil. Jadi orang tuanya pasti tidak akan mengizinkan istri kalian atau suami kalian untuk ikut menetap di negara kalian gitu. Tapi ini tidak semua orang Arab seperti itu. Cuman mayoritas, kebanyakan orang Arab tidak akan merelakan anaknya untuk dibawa pulang ke negara orang lain seperti itu. Semisal nih kalian mau ngajak istri kalian atau suami kalian yang orang Arab untuk jalan-jalan ke Indonesia, itu diperbolehkan sih. Meskipun 2 bulan atau 1 bulan itu tidak bermasalah. Yang tidak boleh di sini itu ketika suami atau istri kalian yang orang Arab ini pindah negara, apalagi sampai menetap di Indonesia. Itu hal-hal yang sangat-sangat mustahil banget bagi orang Arab untuk pindah ke negara kalian seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke hal yang ketiga, yaitu bahasa. Nah, menurut saya bahasa di sini merupakan hal yang paling penting. Karena apa? Karena bahasa itu adalah komunikasi. Sedangkan syarat dari harmonisnya keluarga itu adalah komunikasi. Ya, kalian bayangkan aja. Kalian menikah dengan orang Arab.
tapi kalian tidak bisa berbahasa Arab, dan juga pasangan kalian yang orang Arab itu tidak mengerti bahasa kalian. Tidak mungkin dong setiap hari kita akan pakai bahasa isyarat gitu kan, kesannya kayak lucu gitu kan. Dan juga gini loh, ada orang yang berbicara gini, saya bisa kok bahasa Inggris, I don't know. Kalian bisa bahasa Inggris, bahasa Korea, Turki, Jerman, dan bahasa-bahasa lainnya. Kalau kalian ingin menikah dengan orang Arab, kalian tetap wajib bisa bahasa Arab meskipun dasar-dasarnya saja, meskipun formal-formalnya saja. Karena tidak semua orang di dunia ini bisa berbahasa Inggris gitu, walaupun orang Arab gitu. Apalagi nanti pasangan kalian itu yang orang Arab itu notabene itu yang di pedesaan gitu kan, yang notabene itu pendidikannya hanya tamat SD atau sampai SMP, SMA gitu. Yang pastinya bahasa Inggrisnya kurang memadahi ya, apalagi sampai tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, disitulah kendalanya kalian kalau tidak bisa berbahasa Arab. Jadi kalau kalian ingin mendekati cewek Arab, apalagi sampai menikah dengan orang Arab, kalian harus belajar dulu bahasa Arab bagian yang penting-pentingnya saja, dasar-dasarnya seperti tata cara perkenalan kayak gitu. Itu sudah cukup sih, lambat laun ya kalian akan nantinya mengerti sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut juga ke hal yang keempat, yaitu bertemu dengan orang tuanya sebelum melamar. Nah, ini juga adalah salah satu tradisi orang Arab ketika kalian istilahnya ya menjalin hubungan dengan anaknya, ya istilahnya pacaran lah. Jadi sebelum melamar itu di sini ada tradisi kalian itu wajib bertemu dengan orang tuanya, khususnya orang tua laki-lakinya. Nah, dan ketika pertemuan itu nanti orang tuanya si cewek ini akan istilahnya interogasi lah ya, bukan interogasi lah ya, kesannya apa ya, pokoknya semisal interview lah. Seperti orang tua pada umumnya lah, mereka akan bertanya, kamu dari mana, nama kamu siapa, asal kamu dari mana, pekerjaan kamu apa, terus nanti kalau anak saya menikah dengan kamu kedepannya seperti apa, seperti itu teman-teman. Dan hal uniknya lagi, dalam masa kalian mau bertemu dengan calon mertua lah ya, kalian itu wajib membawa hadiah. Karena apa? Jangan sampai kalian itu ya tidak membawa hadiah. Karena kalau kalian itu tidak membawa hadiah, maka kesannya kalian itu tidak sopan. Nah, hadiah di sini juga bermacam-macam teman-teman ya. Jadi kalian itu jangan sampai salah ngasih hadiah kepada calon mertua kalian. Semisal nih, kalian ngasih hadiah baju atau sepatu, tapi ukurannya itu tidak pas gitu, entah itu kegedean atau kekecilan, maka itu adalah sangat-sangat fatal. Jadi kalian itu dianggap itu mengejek gitu, mengejek karena memberikan suatu hadiah yang kurang pas untuk mereka gitu. Jadi saya kasih saran ya, ini ya kasih saran, saya dapat bocoran dari orang Arabnya langsung. Ketika kalian mau memberikan hadiah kepada calon mertuanya, kalian hanya cukup memberikan hadiah coklat. Jadi kalian tuh harus mencari coklat yang mereknya termahal dan terbagus di lingkungan Arab. Nah, udah cukup kalian kasih hadiah coklat itu, mereka akan langsung senang banget gitu. Nah, coba kalian pikir, nah, pertemuan pertama dengan calon mertua itu harus mengesankan. Jadi semuanya tuh harus perfect dan kalian tuh harus prepare sebelum-sebelumnya gitu. Kan gak lucu kalian sudah berpacaran dengan anaknya, udah siap nikah, tapi gara-gara kalian diinterview dan salah ngejawab, salah ngasih hadiah, orang tuanya tidak setuju. Bayangkan gimana tuh? Pasti sakitnya tuh di sini gitu kan. Oke, kita akan lanjut ke hal yang kelima, dan hal yang kelima ini merupakan salah satu syarat ya, syarat yang harus kalian benar-benar ketahui, karena yang nomor 5 ini pasti kalian akan shock mendengarnya, yaitu mahar atau mas kawin. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau kita itu menikah dengan orang Arab pasti membutuhkan mahar atau mas kawin yang cukup banyak. Ya betul, karena memang itu adalah ciri khas negara Arab gitu. Nah, masalah mahar atau mas kawin di sini tuh ada dua macam teman-teman ya konsepnya, yaitu ada mahar wajib dan ada mahar embel-embel. Nah, mahar wajib itu seperti apa? Mahar wajib itu wajib ada mahar perhiasan satu set, yang mulai dari kalung, anting, gelang, pokoknya satu set gitu. Nah, dan di sini parahnya itu
mahar yang berupa emas ini berapa gramnya itu yang nentuin bukan dari pihak laki-laki, bukan dari kalian, tapi yang menentukan itu dari orang tua si perempuan gitu. Bayangkan kalau orang tua perempuannya meminta 24 karat atau sampai dengan 500 karat, bayangkan. Ya kalau kalian dengar dari keluarga berada ya oke-oke aja gitu kan, tapi kalau dari keluarga yang menengah atau pas-pasan pasti itu bakalan pusing banget gitu kan. Nah itu adalah mahar yang wajib, dan emas itu merupakan salah satu mahar yang wajib ya di sini yang di tradisi orang Arab. Nah mahar yang embel-embel adalah kalian itu harus mempunyai rumah. Bukan cuma rumah sih, kalian tuh harus mempunyai rumah beserta dengan isinya. Baik itu sofa, kulkas, mesin cuci, pokoknya semua rumah itu ada isinya gitu, nggak kosong gitu teman-teman. Jadi rumah itu udah siap ditempati gitu. Karena orang Arab itu ketika udah menikah, dia itu tidak diperbolehkan tinggal dengan orang tuanya, dia harus misah gitu, harus tinggal dengan suaminya, dan si calon suami ini harus mempunyai rumah gitu teman-teman. Tapi tidak semuanya seperti itu, ada juga orang Arab itu meskipun tidak punya rumah tapi dia harus menyewakan rumah gitu. Tapi ini sangat minim ya, sangat sedikit, karena mayoritas orang Arab itu kebanyakan kalau mau mengawinkan anaknya itu memang calon suaminya itu harus mempunyai rumah, pekerjaan, dan juga rumahnya itu udah siap ditempati gitu, tidak kosong gitu teman-teman. Nah, dan juga di sini itu yang bikin apa ya, merinding gitu ya, yang bikin merinding masalah masalah emas tadi itu. Jadi ketika kalian tidak sanggup untuk membayar mahar yang wajib yang emas itu, maka pernikahannya akan dibatalkan teman-teman. Nah, gimana? Apakah kalian masih berniatan untuk menikah dengan wanita Arab? Jadi kalian tinggal hitung aja nih, mahar wajib nih, istilahnya orang tua si perempuan meminta 500 karat ya kan? Tinggal diuangin aja. Terus kalian harus punya rumah beserta dengan isinya gitu. Jadi kalian tinggal kalikan saja itu kalau diuangkan berapa rupiah. Jadi ketika kalian sudah siap dengan semuanya itu, kalian boleh menikahi dengan cewek Arab. No, God! No, God, please, no! 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 Oke teman-teman, langsung saja kita akan ke hal yang terakhir, yaitu hal yang nomor 6, yaitu biaya resepsi ditanggung pihak dari laki-lakinya gitu. Jadi di sini tuh teman-teman ya, resepsi itu di sini ada dua. Satu, resepsi lamaran. Jadi resepsi lamaran di Arab itu tidak yang kayak di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia mungkin perayaannya hanya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi kalau di negara Arab, resepsi lamarannya itu harus mewah. Jadi semisal nih ya, harus menyewa gedung, catering, dan segala macam kayak acara-acara pernikahan resmi di Indonesia gitu teman-teman. Tapi di sini masalah biaya untuk lamaran ini dibagi dua teman-teman. Jadi kalau kita menghabiskan dalam lamaran itu 100 juta, ya dari pihak keluarga si perempuan 50 juta, dari keluarga laki-laki 50 juta, jadi 100 juta. Jadi dibagi dua seperti itu. Tapi ini dalam resepsi lamaran ya. Nah, yang kedua adalah resepsi pernikahan. Nah, kalau resepsi pernikahan ini teman-teman, semua biaya, pokoknya semua biaya ini ditanggung dari pihak laki-laki. Semuanya pokoknya itu 100% dari pihak laki-laki gitu. Tapi ini tidak semuanya. Ada juga orang Arab itu yang membagi dua dengan ini keluarga perempuan gitu. Jadi sebelum menikah itu sudah ada kesepakatan, istilahnya kalau nanti resepsinya itu dibagi dua gitu, yang separuhnya buat dari keluarga perempuan dan separuhnya dari keluarga laki-laki. Tapi ini sangat minim banget teman-teman. Jadi mayoritas kebanyakan itu sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya ya, resepsi pernikahan itu ditanggung oleh pihak laki-laki gitu. Kalau masalah resepsi pernikahan, tapi kalau yang lamaran itu harus dibagi menjadi dua, seperti itu teman-teman. Nah itu dia teman-teman, 6 hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian menikah dengan orang Arab. Nah bagi teman-teman yang ingin mengetahui tradisi atau adat istiadat
negara Arab lainnya, kalian bisa nge-DM saya di Instagram Hadi Almanduri @92, atau langsung aja kalian komen di bawah komentar ini hal-hal apa yang pengen kalian ketahui tentang negara Arab dan kebiasaan orang Arab yang seperti apa yang ingin kalian ketahui. Nanti saya akan buatkan videonya khusus para subscriber Al-Ma'arif. Dan jangan lupa buat sahabat Al-Ma'arif untuk selalu menonton video ini dan kasih kritikan dan saran di bawah komen. Dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.